Selamat Sabat kepada anggota jemaat Waan sekalian. Pada siang Sabat ini saya mencoba mengangkat satu topik untuk kita renungkan bersama yang berjudul Pekabaran Nabi Elia. Kita mengetahui dalam kitab Perjanjian Lama ada seorang nabi yang sangat terkenal dalam sejarah bangsa Israel. Kita melihat bahwa bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Allah melalui hambanya Musa keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum itu Allah telah memberikan serangkaian peraturan dan petunjuk kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya mereka tidak lupa ketika mereka sudah memasuki tanah Kanaan, mereka akan senantiasa ingat kepada Allah yang memimpin mereka, yang melepaskan mereka dari tangan penindasan Firaun di negeri Mesir. Tetapi setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka pertama meninggalkan Tuhan karena sistem pemerintahnya waktu itu adalah teokrasi, jadi mereka tidak punya raja. Mereka langsung dipimpin oleh Tuhan melalui hambanya Musa dan Yosua. Tetapi mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Mereka punya raja. Jadi mereka berkata kepada Musa, kepada Yosua, kami menginginkan ada raja. Lalu sebelum dipilih raja, apa yang terjadi? Musa dan Yosua telah memberikan nasihat kepada mereka. Kalau kamu menghendaki ada raja, nanti raja itu akan meminta pajak kepada kamu sebagai rakyat. Kamu akan memberikan hasil ladang yang terbaik untuk raja. Kamu akan memberikan anakmu laki-laki, anakmu perempuan untuk melayani raja. Kamu akan mendapat beban untuk mensejahterakan rajamu. Tapi mereka berkata apa? Tidak, kami tetap ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain yang di sekitar kami. Akhirnya apa? Dipilihlah raja. Raja yang pertama adalah Raja Saul yang dipilih oleh atau diurapi oleh Samuel. Tetapi ternyata Raja Saul juga tidak setia sampai akhir hidupnya. Dia melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dia berkonsultasi dengan pemanggil arwah atau spiritisme. Dia melakukan banyak hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan yang telah memilihnya sebagai raja. Dan akhir kehidupannya dia mati dalam peperangan dengan orang Filistin. Demikian juga anaknya Jonathan. Kemudian dipilihlah raja yang kedua, menggantikan Raja Saul, yaitu Raja Daud. Dalam pemerintahan Raja Daud inilah terjadi kemakmuran untuk bangsa Israel. Dan Raja Daud bisa mempersatukan seluruh suku-suku yang ada di Israel, ya. Yang di utara ada 10 suku dan di selatan ada 2 suku. Menjadi suatu kerajaan yang bersatu, kerajaan Israel yang agung. Kemudian setelah selesainya Raja Daud terjadi apa? Perpecahan. 10 suku di utara memisahkan diri dengan 2 suku yang di selatan. Yang di utara itu dikenal dengan kerajaan Israel Utara dan yang di selatan itu dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Masing-masing memiliki raja. Kemudian setelah terjadi hal demikian, yang terjadi adalah mereka meninggalkan Tuhan. Dan ketika mereka meninggalkan Tuhan itulah, maka Tuhan meminta seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Itu dituliskan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Di sana kita akan mendapati suatu kisah bagaimana Nabi Elia dipanggil oleh Tuhan untuk mengembalikan kepercayaan atau penyembahan kepada Allah yang benar. Jadi pada saat itu bangsa Israel mengalami suatu masa murtad, ya, meninggalkan dari Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan menempatkan mereka di tanah Kanaan.
Jadi ketika bangsa Israel sudah jatuh dalam penyembahan berhala, dan yang lebih diperparah lagi ketika mereka dipimpin oleh Raja Ahab, ternyata Raja Ahab ini mengambil istri atau ratu atau permaisuri dari luar bangsa Israel yang bernama Ratu Isabel ya. Ratu Isabel itu berasal dari Sidon. Sidon itu posisinya di luar teritori Israel. Jadi rajanya sudah jahat, mengambil istri orang bukan Israel, semakin terpuruk keadaan bangsa Israel pada saat itu. Lalu oleh Ratu Isabel ini diadakan apa? Penyembahan kepada Baal, penyembahan kepada Astoret. Itu dewa-dewa asli orang Sidon. Dibawa masuk ke dalam kerajaan Israel. Dan Raja Ahab juga membantu proses pengalihan penyembahan ini. Sehingga kita melihat bahwa kerohanian bangsa Israel itu begitu terpuruk pada zaman Raja Ahab ini. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang paling jahat dari semua raja-raja Israel yang ada, yang sebelum dia. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Elia supaya dia menghadap kepada Raja Ahab. Nabi Elia ini bertempat tinggal di pegunungan ya, di Gilead, satu daerah di sebelah timur Yordan. Itu jauh dari keramaian kota, jauh dari hingar-bingar kota. Disitulah Nabi Elia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan pekabaran kepada Raja Ahab. Maka Nabi Elia yang menurut kepada perintah Tuhan dan setia kepada Tuhan mengadakan perjalanan dari Gilead sampai ke Samaria, ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Ketika saya membaca kisah dari perjalanan Nabi Elia dari Samaria dan dari Gilead ke Samaria itu dan masuk ke lingkungan istana raja, ada satu hal yang menarik ya. Ternyata apa? Nabi Elia ini bisa dengan mudah masuk ke dalam istana Raja Ahab di Samaria. Sebabnya karena dia berpakaian sederhana dan dia tidak diperhatikan oleh penjaga istana. Sehingga dia bisa masuk langsung ke dalam istana tanpa harus minta izin ini itu, dan dia menghadap langsung kepada Raja Ahab. Lalu apa yang dikatakan kepada Raja Ahab ketika dia sudah sampai di istana? Bahwa sesungguhnya tidak akan turun hujan dan embun selama 3 tahun setengah, kecuali aku yang mengatakannya akan turun hujan dan embun. Jadi, sebelum itu sudah berkali-kali Tuhan menempelak dan telah menegur bangsa Israel supaya mereka jangan menyembah Baal, supaya mereka jangan menyembah Astoret. Tapi segala teguran, segala himbauan tidak menghasilkan pertobatan. Jadi akhirnya apa? Allah menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan adalah dalam 3 tahun setengah sejak diucapkannya firman itu tidak akan turun hujan dan embun membasahi tanah Israel. Slide berikutnya. Jadi setelah Nabi Elia mengucapkan firman Tuhan tidak akan turun hujan dan embun selama 3 tahun setengah, lalu dia keluar dari lingkungan istana dan dia pergi meninggalkan Samaria. Kemudian pada mulanya ketika dikatakan tidak akan turun hujan dan embun selama 3,5 tahun, mereka tertawa ya, mereka mengolok-olok. Mana bisa, mana mungkin terjadi. Karena Israel pada saat itu adalah tanah yang penuh dengan kesuburan, penuh dengan hasil-hasil buah-buahan, hasil-hasil ladang, semuanya berjalan dengan baik, penuh dengan hasil panenan. Mana mungkin ada kekeringan. Jadi ketika Nabi Elia mengatakan tidak akan turun hujan dan embun selama 3,5 tahun, mereka menertawakan. Nggak mungkin katanya. Karena selama ini kita hidupnya senang, kita
semua hasil hutan, semua hasil ladang itu baik. Tidak pernah ada musim kering. Jadi ketika Nabi Elia mengatakan tidak akan turun hujan, mereka mentertawakan, mereka mengolok-olok. Lalu setelah itu berjalanlah proses ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata memang benar, tidak turun hujan. Akhirnya apa? Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elia itu benar juga ya. Karena biasanya turun hujan, sekarang kok tidak turun hujan. Dan mulai terjadi apa? Kekeringan. Tapi karena Ratu Isabel ini mempunyai peranan yang sangat kuat dalam kehidupan Raja Ahab, lalu dia memerintahkan apa? Cari itu Nabi Elia, cari supaya ditangkap. Maka diadakan usaha pencarian Nabi Elia di seluruh pelosok negeri Israel. Apakah dapat nggak? Raja dapat nggak menangkap Nabi Elia? Dapat? Tidak dapat. Karena Nabi Elia itu sembunyinya di mana? Dia bersembunyi di Sungai Kerit, ya. Di mana tadi? Dia bersembunyi di Sungai Kerit. Di sana dia bersembunyi, dan walaupun tidak ada turun hujan, tidak ada embun, tapi kehidupannya dipeliharakan oleh apa? Burung gagak yang memberi dia makan roti, membawa roti pada waktu pagi hari dan pada waktu petang hari. Terus menerus burung gagak itu memberikan makanan untuk Nabi Elia. Tapi ternyata setelah berapa lama Nabi Elia tinggal di Sungai Kerit itu, ternyata sungainya juga apa? Kering. Karena dampak kekeringan itu. Dan akhirnya Tuhan memerintahkan misi selanjutnya kepada Nabi Elia, yaitu apa? Pergilah engkau dari Sungai Kerit ini ke daerah Sidon. Di sana aku telah memerintahkan seorang janda untuk memeliharakan kehidupanmu. Maka pergilah Nabi Elia ini dari Sungai Kerit menuju ke tanah Sidon. Ya, tadi dikatakan Sidon itu di luar teritori Israel. Kemudian ada hal yang menarik ketika dia sampai di Sidon itu, di kota Sidon. Dan dia mendapati memang apa yang dikatakan oleh Tuhan, akan ada janda yang akan memeliharakan kehidupan dia. Tetapi disinilah kita lihat ada satu ujian iman yang sangat besar kepada janda itu. Ketika Nabi Elia bertemu dengan janda itu sedang apa? Mengumpulkan kayu-kayu bakar. Dan dia mengumpulkan kayu bakar itu untuk terakhir kalinya. Karena ketika dia akan menyelesaikan, setelah mengumpulkan kayu bakar itu, dia akan bawa pulang ke rumahnya dan dia akan mengolah tepung dengan minyak yang hanya sedikit untuk makanan penghabisan bersama anaknya ya. Sesudah itu mereka akan mati. Tetapi ketika Nabi Elia bertemu dengan dia, Nabi Elia mengatakan apa? Buatlah bagiku makanan ya. Makanan untuk aku lebih dahulu, barulah nanti untuk engkau dan anakmu. Jadi dikatakan oleh tulisan Young White dalam bukunya Para Raja dan Nabi, ternyata janda ini walaupun dia bukan orang Israel, tetapi dia apa? Dia beriman kepada Tuhan. Dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ketika dia dikatakan bahwa harus menyiapkan makanan, walaupun makanan itu adalah makanan penghabisan yang bisa dia buat untuk dia dan anaknya, tetapi karena dia percaya dan dia mempunyai iman apa? Dia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Maka dia menyiapkan makanan. Dan mujizat yang terjadi adalah bahwa minyak yang dipakai untuk mengolah makanan dan tepung yang dipakai untuk mengolah makanan itu tidak habis sampai turun hujan. Slide berikutnya. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, berlangsung 3 tahun atau akhir daripada masa
hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah, maka satu kali lagi Allah memerintahkan Nabi Elia untuk apa? Untuk menghadap kepada Raja Ahab. Apa yang akan dikatakan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab? Bahwa Allah akan segera menurunkan hujan kepada bangsa Israel. Maka Nabi Elia meminta supaya nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang itu, yang berasal dari seluruh pelosok negeri Israel, untuk datang berkumpul di Gunung Karmel. Ya. Gunung Karmel ini adalah gunung yang strategis, karena dari puncak Gunung Karmel itu bisa terlihat hampir seluruh kawasan teritorial Israel. Maka diadakanlah suatu kesepakatan untuk berkumpul di sana pada hari yang sudah ditentukan. Nabi Elia seorang diri dan 450 nabi-nabi Baal yang ada dari seluruh pelosok Israel untuk datang ke Gunung Karmel. Ketika mereka tiba di sana, maka diadakanlah suatu perlombaan atau suatu kontes. Mari kita buktikan siapa yang merupakan Allah yang sebenarnya. Maka dipilihlah 2 ekor lembu. Yang satu dipilih untuk nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang, dan yang satu lagi untuk Elia. Dan dalam kesempatan itu Nabi Elia mempersilahkan supaya nabi-nabi Baal itu mempersembahkan korbannya lebih dahulu. Setelah disiapkan, maka apa? Mereka menyusun mezbahnya dengan korban yang siap untuk dibakar. Lalu mereka memanggil dewa Baal. Mulai dari pagi hingga siang hari, hingga petang hari, hingga menjelang malam hari, usaha yang mereka lakukan untuk meminta turun api dari langit itu tidak terjadi. Ya. Saya membaca dalam kitab para nabi dan raja, dikatakan bahwa sebetulnya ya, setan bisa menurunkan api dari langit untuk membakar korban daripada nabi-nabi Baal itu. Tetapi Tuhan mencegah, Tuhan melarang, Tuhan tidak memberikan izin. Jadi mereka tidak bisa menyalakan api. Dan juga Nabi Elia mengawasi mereka dengan seksama, supaya jangan mereka berbuat curang ya dengan menyalakan apinya sendiri. Jadi dengan demikian, sampai pada petang hari menjelang malam, tidak ada api yang membakar korban persembahan bagi nabi-nabi Baal itu. Setelah mereka mengalami letih dan capek yang luar biasa, maka sekarang giliran dari Nabi Elia untuk mempersembahkan korbannya. Dia berkata, datanglah dekat kepadaku, persiapkanlah mezbah bagi persembahan kepada Tuhan. Maka didirikanlah mezbah yang sudah runtuh itu dengan 12 batu, dan korban daripada lembu yang dipersiapkan ditaruh di atas mezbah itu. Maka diadakanlah upacara untuk korban dari Nabi Elia. Dan Nabi Elia hanya melayangkan sebuah doa yang singkat ya. Kiranya Tuhan, Engkau menunjukkan kepada bangsa Israel pada hari ini siapakah Allah yang sebenarnya itu. Dan kiranya mereka boleh bertobat dari jalan kehidupan mereka yang penuh dosa untuk kembali kepada Allah. Dan setelah selesai doa itu, apa yang terjadi? Turunlah api dari langit dan membakar semua apa yang dipersiapkan di dalam mezbah itu. Dan ketika rakyat Israel melihat bagaimana korban bakaran itu dibakar dengan api yang turun dari langit, disitulah mereka melihat dan mengakui bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Dan ketika rakyat sudah sadar akan peristiwa ini, lalu Nabi Elia memerintahkan kepada rakyat Israel, tangkap seluruh 450 nabi-nabi Baal itu supaya mereka dibinasakan.
Jadi mereka menangkap 450 Nabi Baal itu dan mereka membinasakannya di lembah Kishon. Ya. Disitulah mereka dibinasakan, 450 Nabi Baal. Itu adalah kisah bagaimana Nabi Elia bisa mengalahkan Nabi Baal. Ya. Ternyata kisah dari Nabi Elia ini diangkat sebagai tema di dalam masa-masa berikutnya dari riwayat bangsa Israel. Kita melihat bagaimana roh dan semangat dari Nabi Elia ini yang seorang diri berani menghadapi 450 orang Nabi Baal itu diulangi kembali di dalam riwayat Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi atau seorang hamba Tuhan yang menghubungkan antara zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru. Yohanes Pembaptis ini mempunyai misi untuk apa? Untuk membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis itu mendapatkan roh dan semangat dari Elia untuk menobatkan bangsa Israel. Kembali pada saat itu bangsa Israel mengalami apa? Kemerosotan secara rohani. Berikutnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah apa? Dia menempelak kembali dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dia. Dia menegur juga Herodias, yaitu istri dari Raja Herodes yang kawin dengan Raja Herodes tetapi suaminya masih hidup ya. Jadi dia melakukan perzinahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah dengan tidak rasa takut, dengan tidak ragu-ragu dia menegur semua dosa-dosa yang terjadi bagi bangsa Israel maupun bagi Raja Herodes. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan roh dan semangat dari Nabi Elia ini ternyata juga ada pada zaman di mana kita hidup sekarang ini. Karena apa? Karena kita sebagai umat yang sisa itu mendapatkan suatu misi. Sama seperti tadi Tuhan memberikan misi kepada Nabi Elia, Tuhan memberikan misi kepada Yohanes Pembaptis. Di akhir zaman Tuhan memberikan misi kepada kita, umat yang sisa. Misi yang diberikan kepada kita adalah apa? Pekabaran 3 malaikat. Ya. Pekabaran 3 malaikat. Apa itu pekabaran 3 malaikat? Itu ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Pekabaran 3 malaikat merupakan pilar iman bagi gereja Masih Advent hari ke-7. Pekabaran 3 malaikat itu pertama kali dikumandangkan tahun 1844. Jadi kurang lebih 170 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini masih berlangsung. Pekabaran 3 malaikat itu mempunyai 3 fase atau 3 tahapan. Yang pertama, malaikat yang pertama mengatakan apa? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba jam penghakimannya. Itu pertama kali dikumandangkan tahun 1844. Jadi sebelum itu, dari tahun 1833 hingga 1844 terjadilah apa yang disebut sebagai kebangunan rohani besar-besaran ya. Mereka pada saat itu sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan menurut perhitungan yang mereka dapatkan dari Alkitab, kedatangan Yesus itu akan terjadi pada tahun 1844. Jadi selama 11 tahun terjadi gerakan besar-besaran di seluruh Amerika maupun di Eropa dan di benua yang lain untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita ketahui apa yang terjadi pada tahun 1844. Tuhan Yesus tidak datang. Karena apa? Karena mereka salah menafsirkan Ka'bah itu sebagai bumi.
Ketika dikatakan dalam Daniel 8 ayat 14 sampai 2300 pagi dan petang, maka tempat suci atau Ka'bah itu akan disucikan. Mereka menganggap disucikan itu bumi dibakar oleh api. Ternyata mereka salah dalam menafsirkan ayat itu. Tapi walaupun demikian, pekabaran ini melanda seluruh dunia. Sehingga semua orang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setelah tidak terjadi yang mereka harapkan, kita melihat bagaimana 50.000 orang yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali pada tanggal 22 Oktober 1844 sampai jam 12 malam mereka menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali tidak terjadi. Besoknya tanggal 23 Oktober 1844 hanya tersisa 50 orang dari 50.000 orang. Tersisa 50 orang, termasuk Ellen Gold Harmon yang waktu itu belum menikah dengan James White. Dan ketika mereka menyelidiki kitab suci, mereka mendapati bahwa mereka menemukan doktrin Ka'bah, ya, yang ditemukan oleh siapa yang lewat di ladang jagung itu, yang mendapat penglihatan bahwa Allah apa? Mempunyai satu tahap pelayanan lagi sebelum datang ke dunia ini, yaitu dia dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Siapa namanya itu? Hiram Edson, ya, terima kasih. Hiram Edson, ya, yang mendapatkan penglihatan bahwa sebelum Yesus datang kedua kali harus dia melayani dulu dalam bilik yang maha suci. Dan itu dilakukan dari tahun 1844 sampai sekarang ini masih berlangsung. Tuhan Yesus di surga itu tetap berada dalam bilik yang maha suci. Lalu pekabaran malaikat yang kedua yang berisi tentang apa? Kejatuhan Babel. Kejatuhan Babel di sini adalah seluruh orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen yang mempercayai Alkitab tetapi tidak mengakui doktrin atau pengajaran tentang Ka'bah sorgawi. Jadi kalau kita tanya dari gereja-gereja yang di luar Advent, mereka tidak tahu apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan setelah kenaikannya ke surga. Mereka hanya tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah untuk menebus dosa mereka. Mereka hanya tahu sampai di situ. Tetapi gereja Maasehi Advent hari ke-7 melalui penglihatan dari Nyonya White dan tadi yang Hiram Edson itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Ada 2 tahap. Yang pertama di bilik yang suci sampai 1844. Yang kedua di bilik yang maha suci 1844 hingga hari ini masih berlangsung. Dan hanya gereja Maasehi Advent hari yang ke-7 yang tahu tentang doktrin Ka'bah. Bukan berarti hanya kita yang tahu, bukan, ya. Kalau orang mau percaya dan mau menyelidiki tentang Ka'bah, Ka'bah ini diambil contoh dari pelayanan Ka'bah dalam perjanjian lama. Dalam kitab Imamat, pasal 23 ya kalau nggak salah. Kalau orang mau mempelajari tentang Ka'bah yang dilakukan pada zaman bangsa Israel dulu, mereka akan mendapatkan kesimpulan yang sama. Tetapi mereka menolak. Makanya disebut pekabaran malaikat kedua itu Babel sudah jatuh. Karena mereka tidak mau mempercayai pelayanan Yesus di dalam Ka'bah yang di surga. Pekabaran malaikat kedua selesai, masuk kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Pekabaran malaikat yang ketiga itu adalah barang siapa menyembah binatang, binatang ini adalah dalam Wahyu pasal 13, yaitulah kepausan, dan menyembah patung binatang itu dalam Wahyu 13 itu adalah Amerika Serikat sebagai negara yang diberkati Tuhan dengan paham Protestan, ya. Karena orang Eropa di akhir tahun 1798 itu mereka lari dari Eropa mencari satu
negeri atau suatu daerah yang tidak ada paus atau pemimpin agama dan tidak ada raja, maka berdirilah negara Amerika Serikat yang memakai paham demokrasi, tidak ada raja, tidak ada pemimpin agama atau paus. Lahirlah negara Amerika dengan paham republik, di mana pemilu memilih presiden dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan paham Protestan, tidak ada pemimpin agama di sana. Sehingga dengan demikian negara Amerika Serikat itu terbentuk sejak tahun 1776 sampai sekarang, kurang lebih berapa ya, 200 tahun lebih. Jadi pekabaran yang diberikan dalam roh dan semangat Nabi Elia itu ada di kita, ada di gereja kita. Kitalah gereja yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini ke seluruh dunia untuk menyiapkan dunia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pekerjaan itu harus dilakukan sampai pintu kasihan terakhir ditutup bagi umat Tuhan, bagi semua orang. Dan kita harus melakukan pekerjaan itu. Berikutnya. Ya, ada satu hal yang menarik, ini adalah bagian akhir dari penyampaian khotbah pada siang ini. Ada seorang pendeta yang bernama Pastor David Gates, ya, dia seorang Amerika, dan dia 1 bulan yang lalu merilis atau mengupload sebuah video di YouTube yang berjudul Even at the Door atau bahkan di muka pintu. Itu bisa dilihat di dalam situs YouTube. Di situ dikatakan bahwa dia memprediksikan Sunday Law itu adalah hukum hari Minggu yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, akan terjadi sekitar akhir Maret atau awal April 2019. Ketika dia sudah merilis video itu, banyak yang mengecam dia. Karena dikatakan bahwa ini adalah time setting atau penetapan waktu, di mana dikatakan Nyonya White setelah lewat dari 1844 itu tidak ada lagi penetapan waktu. Jadi kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi kalau saya pribadi melihat video dari Pastor David Gates ini, sebetulnya dia tidak menetapkan waktu. Ya, itu terserah ya kepada kita. Apakah kita mau menerima penetapan waktu atau kita menerima persiapan yang harus dilakukan. Tapi kalau saya pribadi, saya menganggap persiapanlah yang lebih penting yang harus dilakukan umat Tuhan sebelum Sunday Law itu dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita tahu Sunday Law itu pertama kali dikeluarkan di Amerika Serikat dan itu akan apa? Mempunyai dampak ke seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pastor David Gates ini adalah sebetulnya suatu himbauan untuk membangunkan kita dari tidur kita secara rohani, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Kita harus membereskan kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita masih kurang dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, cepat bereskan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya bila mana Yesus datang, kita siap untuk pergi ke surga bersama Dia. Jadi kembali mengulas tentang Even at the Door ini, itu kembali berpulang kepada kita masing-masing. Apakah kita akan menganggapnya itu sebagai time setting atau penetapan waktu yang dikecam oleh banyak orang, termasuk oleh pendeta-pendeta senior dari General Conference Seventh-day Adventist yang di Amerika. Ada Pastor Mark Finley mengecam Pastor David Gates. Ada Pastor Doc Batchelor yang dari Amazing Facts mengecam Pastor David Gates. Ada juga yang lain-lain sama mengecam. Tetapi yang penting adalah kita tidak usah terlibat dalam argumentasi mereka. Yang penting adalah kita menerapkan dalam kehidupan kita ini apa? Suatu kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu saja saya kira kiranya menjadi berkat dan boleh meneguhkan iman percaya kita masing-masing. Tuhan memberkati.